Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan panggilan, dengan semangat panggilan. Karena saya berbicara dengan anak-anak seminari, saya mau ngajak anak seminari itu lebih fokus. Nah, fokus ya. Jadi kameranya juga fokus. Nah, gitu. Nah, sip. Nah, ini kode untuk operator, saudara-saudara. Maklum, mohon maaf, operatornya baru, saudara-saudara yang terkasih. Sehingga tadi awal juga banyak kekurangan. Jadi saya mohon maaf, saudara-saudara yang terkasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan begini. Nah, kita mendengar bagaimana bacaan Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus memilih para murid. Sama. Sekarang saya berhadapan dengan anak-anak seminari. Mohon maaf para seminaris, ini kebanyakan dari kampung-kampung, saudara-saudara yang terkasih. Dari kampung. Dulu belum pernah kenal laptop, komputer, sekarang ngurus komputer, laptop. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Inilah beban beratnya pastor di seminari membimbing anak-anak dari kampung, saudara-saudari. Anak-anak gimana? Seminari, semangat ya, semangat ya. Nah, tidak apa-apa, saudara-saudara yang terkasih. Inilah realitasnya. Jadi, anak-anak kami bukan ahli-ahli IT, saudara-saudara yang terkasih. Nah, yang mau saya katakan begini. Bacaan hari ini, Tuhan memilih. Memilih siapa, saudara-saudara yang terkasih? Memilih para murid. Orang-orang sederhana. Orang-orang yang bukan orang-orang hebat. Pendidikan teologinya tinggi-tinggi. Tidak, saudara-saudari. Petrus, Yohanes, nelayan, saudara-saudara. Mereka hanya orang-orang biasa. Bukan orang-orang yang hebat-hebat. Tetapi mengapa dipilih Tuhan? Dan mereka tinggal bersama Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Nah ini perhatikan. Fokus ya. Semua fokus. Fokus berarti membesar. Nih, fokus. Nah, ini yang mau saya katakan kepada Anda, saudara-saudara yang terkasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini yang mau saya katakan kepada Anda. Ini yang mau saya katakan. Mengapa saya mengatakan kepada Anda? Karena Tuhan Yesus tidak melihat orang itu karena dia hebatnya, bukan. Tetapi kemauan untuk pasrah dan percaya kepada Tuhan. Hal ini yang mau saya katakan kepada Anda. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Saya, Anda dipanggil oleh Tuhan. Aku dengar bisikan suaramu, menggema lembu di dalam hatiku. Aku dengar bisikan panggilan suaramu. Saudara-saudara yang terkasih, bicara mengenai panggilan, saya sendiri merasakan tidak mudah, saudara-saudara. Tidak gampang. Apalagi di zaman seperti ini. Di zaman orang yang bahkan mempertanyakan mengenai kasih Tuhan itu. Rahmat Tuhan itu. Saudara-saudari, saya benar-benar merasa bahwa mengikuti panggilan Tuhan itu memerlukan yang namanya perjuangan tersendiri. Saya juga bisa mengerti pergulatan para murid pada waktu itu. Saya bisa mengerti, saudara-saudari yang terkasih, perjuangan para murid pada waktu itu. Mereka punya harapan besar kepada Yesus. Mereka menganggap Yesus itu Mesias. Mereka menganggap Yesus bisa membebaskan bangsa Israel. Mereka punya harapan yang muluk-muluk. Mohon maaf, mungkin motivasinya pada waktu itu meningkatkan status atau apa, saya tidak tahu. Tapi luar biasanya kuasa Yesus menarik mereka. Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Dan akhirnya, minus Yohanes, minus Yudas Iskariot, Yohanes, Petrus, Yakobus, dan semuanya dipilih dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Murid-murid Tuhan yang luar biasa. Itu 2000 tahun yang lalu. 2021 ini, Anda dan saya juga dipanggil oleh Tuhan.
nama Anda masing-masing. Lewat apa, Romo? Lewat sakramen baptis. Anda dan saya dipanggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Tuhan memanggil Anda, Tuhan memanggil saya. Untuk apa? Untuk Tuhan pakai dalam proyeknya yang luar biasa, yaitu apa? Karya keselamatan manusia. Tuhan meminta kita yang letih, lemah, kita yang mungkin berdosa, kita yang mungkin rapuh, tapi Tuhan memilih kita untuk berani berkata, seperti Thomas, Allahku, Tuhanku dan Allahku. Seperti Petrus, Tuhan, aku ini tidak pantas. Seperti murid-murid yang lain, mereka awalnya menyadari untuk mengikuti Tuhan, itu memerlukan kesungguhan yang luar biasa. Dan mereka sadar mereka tidak mampu. Tetapi Tuhan menguatkan mereka. Saudara-saudari, di kerapuhan kita, di kelemahan kita, di ketidakmampuan kita, Tuhan menguatkan kita. Tuhan menguatkan kita untuk apa? Mewartakan kabar gembira Tuhan. Mewartakan apa? Sukacita dari Tuhan. Dan kekuatan, dua kekuatan penting yang harus ada pada murid Tuhan. Satu, lemah lembut dan rendah hati. Karena dalam Injil Matius kan dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. 2 poin, lemah lembut dan rendah hati. Untuk bisa mewartakan kerajaan Allah, kabar gembira Tuhan, untuk bisa mengusir setan, untuk bisa menyembuhkan banyak orang, secara khusus kesembuhan rohani. Murid Kristus punya 2 senjata utama, lemah lembut dan rendah hati. 2 hal ini harus ada pada murid Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam doa-doa kita, dalam doa-doa Anda, kalau Anda berdoa untuk pastor paroki Anda berdoa untuk para tokoh-tokoh umat di daerah Anda, berdoalah, Tuhan, anugerahkanlah pastor-pastor kami. Anugerahkanlah para pemimpin-pemimpin umat di tempat kami. Kelemah lembutan dan kerendahan hati. 2 hal ini kata kunci untuk apa? Untuk menjalankan kehidupan ini. Untuk menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai murid-murid Kristus di zaman milenial ini. Di zaman di mana orang menekankan otak, kemampuan, skill, menekankan power, menekankan status, kehebatan, dan lain sebagainya. Kelemah lembutan dan kerendahan hati seperti tersingkirkan. Padahal untuk menghadapi kuasa kegelapan, menghadapi tipu daya setan, menghadapi pribadi-pribadi yang sukar di dunia ini, kelemah lembutan dan kerendahan hati itu adalah senjata utama. Mewartakan kabar gembira Tuhan tidak bisa dengan kesombongan. Mewartakan kasih Tuhan tidak bisa dengan keangkuhan. Mewartakan kerajaan Allah tidak bisa dengan kekerasan. Hanya bisa dengan cinta kasih. Dan dasar dari cinta kasih itu kelemah lembutan dan rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, siapkah Anda dipakai oleh Tuhan? Kalau kita hari Jumat ini, misa kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi itu apa? Kerahiman ilahi adalah apa? Kerahiman Allah, sukacita Allah, damai Allah, kasih Allah untuk kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah orang yang banyak mengalami kecemasan, bahkan diri kita sendiri cemas, diri kita sendiri ragu, apakah saya ini sehat atau tidak, saya ini positif atau negatif. Di tengah kebingungan karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kata kuncinya, kembalilah kepada Tuhan. Kata kuncinya adalah kelemah lembutan dan rendah hati. Saudara-saudari, berjuanglah untuk bukan menegakkan kesombongan, keangkuhan. Tapi berjuanglah untuk menegakkan kelemah lembutan dan rendah hati itu. Dan itu menjadi kekuatan inti Anda.
Anda akan mengalami kedamaian, Anda akan mengalami sukacita, Anda akan mengalami ketenangan dalam hidup pada saat Anda memperjuangkan hati yang penuh cinta, hati yang penuh lemah lembut. Hal ini yang tidak bisa dimengerti teknologi modern, saudara-saudari. Tidak bisa dimengerti. Di mana orang menekankan pada kemampuan otak, orang menekankan pada keberanian yang didasarkan oleh kekuatan. Kelemah lembutan dan kerendahan hati tersingkirkan. Saudara-saudara yang terkasih, dari Seminari Raja Damai, nama kami ada Rex Pasis, Raja Damai. Seminari yang membawa damai. Kami berharap Anda semua bersuka cita. Kami bangga bisa berada bersama Anda. Dan dari sinilah kami mewartakan sukacita, mewartakan kegembiraan, mewartakan kelemah lembutan dan kerendahan hati di tengah situasi-situasi yang terjadi saat ini. Saya bersyukur bahwa saya bisa bersama dengan Anda. Saudara-saudara terkasih, tetaplah berjuang, tetaplah menjaga kesehatan, dan percayalah, Tuhan selalu memberkati